Perkenalkan, nama saya Delia D. Pratiwi, NIM 272420240054. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai metabolisme karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon dan hidrat, di mana merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat menyediakan energi yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Fungsi dari karbohidrat sendiri, selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga memiliki fungsi penting lainnya seperti menyediakan struktur untuk sel dan jaringan, membantu regulasi pencernaan, dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Jenis-jenis dari karbohidrat. Yang pertama, monosakarida, terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Adalah contoh monosakarida yang merupakan unit dasar dari karbohidrat. Yang kedua, disakarida, dengan contohnya sukrosa, laktosa, dan maltosa. Contoh dari disakarida yang terdiri dari dua monosakarida yang terikat bersama. Dan yang ketiga, polisakarida, yaitu pati, glikogen, dan selulosa adalah contoh polisakarida yang merupakan rantai panjang dari monosakarida yang terikat bersama. Jalur metabolisme karbohidrat. Jalur metabolisme karbohidrat merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel yang memungkinkan tubuh untuk memperoleh energi dari karbohidrat. Ada 4 jalur utama yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat, yaitu glikolisis, siklus Krebs, gluconeogenesis, dan glikonesis. Glikonesis dan siklus Krebs. Glikonesis adalah pemecah glukosa menjadi pirufat, menghasilkan ATP. Proses ini terjadi di sitoplasma sel. Siklus Krebs. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat adalah serangkaian reaksi yang terjadi di mitokondria. Dia menghasilkan ATP dan koenzim pembawa elektron. Gluconeogenesis sendiri yaitu sintesis sukrosa dari sumber non-karbohidrat seperti asam amino dan gliserol. Proses ini penting untuk menjaga kadar glukosa darah pada tubuh kekurangan karbohidrat. Glikogenesis yaitu sintesis glikogen dari glukosa. Proses ini terjadi di hati dan otot dan penting untuk menyediakan sumber energi yang cepat tersedia. Regulasi metabolisme karbohidrat. Yang pertama yaitu insulin. Insulin adalah hormon yang merangsang pengambilan glukosa oleh sel, merangsang glikogenesis, dan menghambat gluconeogenesis. Dan yang kedua, glukagon, yaitu hormon yang merangsang glikogenosis dan gluconeogenesis, peningkat kadar gula darah. Metabolisme karbohidrat diatur oleh berbagai hormon, terutama insulin dan glukagon. Hormon-hormon ini bekerja untuk menjaga kadar glukosa darah tetap stabil, memastikan bahwa tubuh memiliki energi yang cukup untuk fungsinya. Implikasi klinis metabolisme karbohidrat. Yang pertama, diabetes, yaitu gangguan metabolisme karbohidrat yang ditandai dengan ketidakmampuan tubuh untuk mengatur kadar glukosa darah. Yang kedua, hipoglikemia, yaitu kadar glukosa darah yang rendah dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kekurangan karbohidrat, penggunaan insulin yang berlebihan, atau gangguan hormon. Metabolisme karbohidrat yang terganggu dapat menyebabkan berbagai kondisi klinis termasuk diabetes, hipoglikemia, dan sindrom metabolik. Pemahaman yang mendalam tentang metabolisme karbohidrat sangat penting untuk mencegah, diagnosis, dan pengobatan kondisi-kondisi ini.